Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Sasyani Pertiwi. Saya siswi kelas 12 pengembangan GIM 2. Saya bersekolah di SMK Ma'arif NU 01 Limpung. Di sini saya akan membahas tentang mengembangkan aset audio. Mengembangkan aset audio ada 5 macam, yaitu yang pertama, melakukan perekaman suara atau dubbing. Yang kedua, mengembangkan aset audio, efek suara, dan musik latar. Yang ketiga, fitur efek audio. Yang keempat, teknik dasar multitrack. Yang kelima, video dan surround sound. Yang pertama, melakukan perekaman suara atau dubbing. Pada dasarnya, untuk merekam berbagai macam suara, untuk mendukung proses pembuatan video pendek, membutuhkan beberapa peralatan yang pandai untuk merekam suara narasi. Berikut adalah cara merekam suara narasi dapat digunakan untuk membuat game. 1. Peralatan suara narasi. A. Mic recording. B. Headphone. C. Komputer atau PC. Yang kedua, praktik mengisi suara. Terdapat berbagai macam software untuk melakukan perekaman suara narasi, salah satunya Nuendo. Yang ketiga, penerapan editing sound. Efek suara atau sound effect merupakan suara-suara tiruan yang menampilkan daya imajinasi dan penafsiran pengalaman tentang situasi yang sedang ditampilkan. Yang keempat, compositing video. Pada pengeditan sebuah video, terdapat beberapa tahap, diantaranya adalah compositing. Compositing yaitu proses menggabungkan kembali objek-objek yang telah dipisahkan pada tahap sebelumnya. Poin yang kedua, mengembangkan aset audio, efek suara, dan musik latar. Efek suara dan musik latar memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman audio yang menarik dan imersif bagi pemain. 1. Definisi efek suara dan musik latar pada pemodelan game. Berikut adalah definisi efek suara dan musik latar dalam pemodelan game. A. Efek suara. Efek suara adalah suara pendukung yang digunakan dalam game untuk memberikan respons atau terhadap tindakan pemain, objek dalam permainan, dan kejadian tertentu. B. Musik latar. Musik latar adalah suara musik yang diputar secara terus-menerus selama permainan. 2. Tujuan penggunaan efek suara dan musik latar. Berikut beberapa tujuan penggunaan efek suara dan musik latar dalam pemodelan game. A. Meningkatkan imersi dan keterlibatan pemain. B. Menciptakan atmosfer yang tepat. C. Memberikan petunjuk dan umpan balik audio. D. Membantu navigasi dan orientasi. E. Meningkatkan emosi dan pengalaman pemain. F. Identitas pemain dan merek. 3. Elemen penting dalam efek suara. Efek suara merupakan salah satu elemen penting dalam pemodelan game yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengalaman pemain. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam efek suara pada pemodelan game. A. Realisme. B. Konsistensi. C. Variasi. D. Konteks dan signifikansi. E. Spasialitas. F. Responsivitas. G. Berkelanjutan. 4. Teknik penerapan efek suara dan musik latar. Penerapan yang efektif dari efek suara dan musik latar pada pemodelan game dapat memberikan pengalaman audio yang mendalam dan memikat bagi para pemain. 4. Teknik penerapan efek suara dan musik latar. Penerapan yang efektif dari suara dan musik latar pada pemodelan game dapat memberikan pengalaman audio yang mendalam dan memikat bagi para pemain. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penerapan efek suara dan musik latar dalam pemodelan game.
A. Memilih dan menggunakan efek suara yang tepat. B. Layering dan mixing efek suara. C. Transisi dan crossfading. D. Sinkronisasi dengan peristiwa atau tindakan. E. Dinamika dan responsivitas. F. Tem dan identitas audio. 5. Tantangan dalam penerapan efek suara dan musik latar. Penerapan efek suara dan musik latar dalam pemodelan game dapat melibatkan beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh pengembangan game. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi dalam penerapan efek suara dan musik latar pada pemodelan game. A. Keterbatasan teknis. B. Pengelolaan sumber daya. C. Kesesuaian dengan pengalaman pemain. D. Sinkronisasi dengan aksi pemain. E. Keseimbangan dan mixing audio. F. Hak cipta dan lisensi. G. Penguji dan umpan balik. 6. Pengaruh psikologis efek suara dan musik latar. Berikut adalah beberapa pengaruh psikologis yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan efek suara dan musik latar pada pemodelan game. 7. Pengembangan aset audio virtual reality (VR) dan augmented reality (AR). Inilah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan audio untuk VR dan AR dalam pemodelan game sebagai berikut. A. Pemosisian dan spasialisasi suara. B. Reaktivitas terhadap gerakan. C. Suara lingkungan yang imersif. D. Interaksi audio. E. Desain suara yang melaras tujuan game. F. Penggunaan efek binaural dan head-related transfer function. 8. Pertimbangan etika dan pengalaman pengguna. Berikut adalah beberapa pertimbangan etika dan pengalaman pengguna yang penting pemodelan game. A. Representasi yang bertanggung jawab. B. Perlindungan privasi pengguna. C. Penghindaran ketergantungan yang berlebihan. D. Keamanan pengguna. E. Aksesibilitas universal. F. Pengalaman pengguna yang memuaskan. Poin yang ketiga, fitur efek audio. Audio dalam pengolahan adalah hal yang sangat penting, karena dari audio ini penonton akan merasakan suara seiring video berjalan. Oleh karena itu, dapat dilakukan langkah manipulasi dan mengolah audio agar menghasilkan perpaduan antara video dan audio yang harmonis. 1. Fitur efek pada aplikasi Adobe Audition. Berikut adalah fitur efek yang tersedia dalam Adobe Audition yang dapat digunakan untuk memproses perekaman, perbaikan kualitas suara, atau proses mixing. A. Amplitude dan compression. B. Delay dan echo. C. Dan EQ. D. Noise reduction. E. Modulation. F. Spatial. G. Reverb. H. Time and pitch. I. Stereo imagery. 2. Tahapan pengolahan audio dalam pengembangan game. Pengolahan audio yang cermat dan teliti adalah kunci untuk menciptakan pengalaman bermain yang berkualitas tinggi dan memukau. A. Aspek pengolahan audio. B. Proses perekaman suara. C. Fitur efek audio pada pengembangan game. D. Uji kualitas audio. 3. Menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Pada pembuatan video atau film, tidak dapat terlepas dari adanya audio dan suara. Audio yang tertata rapi dan baik dapat membantu penampilan video Anda makin maksimal. Oleh sebab itu, penting bagi Anda yang sedang mengedit video untuk memperhatikan besar kecilnya suara yang dihasilkan oleh video.
A. Pengaturan suara pada audio gain. B. Keyframe pada timeline. C. Menambahkan efek pada suara. 4. Implementasi efek suara dengan Adobe Audition. Berikut beberapa contoh penerapan efek suara dengan Adobe Audition. A. Membuat efek suara robot. B. Menghilangkan background musik pada lagu. C. Menyamarkan suara seperti hacker. Poin yang keempat, teknik dasar multitrack. Salah satu fitur yang terdapat pada Adobe Audition adalah multitrack. Berikut beberapa teknik dasar multitrack pada Adobe Audition. 1. Menambahkan track baru di multitrack. 2. Ekspor track di multitrack ke file terpisah. 3. Ekspor sebagian project multitrack. 4. Ekspor salah satu klip di multitrack. 5. Mengubah durasi multitrack. Fungsi 4 tombol di track sebuah multitrack Adobe Audition. 7. Membuat fade beberapa track sekaligus. 8. Membuat seamless audio loop. 9. Perbedaan waveform dan multitrack editor. Poin yang terakhir, video dan surround sound. 1. Bekerja dengan aplikasi video. A. Edit audio klip dari Adobe Premiere Pro atau After Effects. B. Ekspor multitrack mix ke Adobe Premiere Pro. C. Menghubungkan link sessions ke file exported mixdown. 2. Import video dan bekerja dengan video klip. Menyisipkan file video pada multitrack. B. Snap frame dalam klip video. C. Spot video frame ketika menyesuaikan klip audio. D. Kustomisasi panel video. E. Timecode overlay. 2. Surround sound. Surround sound adalah teknologi yang dirancang untuk menciptakan pengalaman mendengarkan suara yang lebih imersif dan realistis. Dalam sistem surround sound, audio diproduksi dari berbagai speaker yang ditempatkan di sekitar pendengar, sehingga suara terdengar seperti berasal dari berbagai arah dan jarak yang berbeda. Pada kesempatan saya di sini akan membahas tentang mengembangkan aset visual game. Aset visual game terdapat 5 macam. Yang pertama, aset visual game. Yang kedua, perangkat lunak 3 dimensi. Ketiga, struktur karakter dan shading 3 dimensi. D. Kamera dan pencahayaan. E. Teknik lanjutan animasi 3 dimensi. Poin yang pertama, aset visual game. Pengembangan sebuah perangkat lunak dan game tidak terlepas. Aset adalah semua kebutuhan atau bahan-bahan yang digunakan dalam perangkat lunak atau game. 1. Gambar 2 dimensi digital puppeter. Karakteristik digital puppeter yaitu bergerak secara robotik. Mari simak materi yang akan dibahas pada penjelasan berikut. A. Teknik animasi stop motion dengan prinsip digital puppeter. Seorang animator dapat merekam dan melibatkan teknik stop motion pada pembuatan dalam digital puppeter animasi 2 dimensi. B. Gaya dan teknik animasi 2 dimensi. Jenis gaya dan teknik animasi 2 lebih banyak tergolong sebagai mechanical animation yang di dalamnya terdapat beberapa jenis gaya dan animasi 2 dimensi. C. Penggunaan scan dalam animasi 2 dimensi. Dalam dunia animasi, istilah scan diadopsi sebagai wadah atau tempat mengumpulkan adegan gambar panel dan frame yang senada. 2. Menentukan model 3 dimensi dengan teknik digital sculpting.
Animasi 3 dimensi secara dikerjakan dengan menggunakan teknologi komputer. Melalui kamera movement, keseluruhan objek dapat diperlihatkan secara 3 dimensi. A. Objek 3 dimensi. Konsep animasi 3 dimensi sendiri adalah sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Animasi 3 dimensi merupakan jantung dari game dan virtual reality, tetapi biasanya animasi 3 dimensi digunakan dalam presentasi grafis untuk menambahkan efek visual ataupun film. B. Proses 3 dimensi animasi. 3 dimensi animasi membutuhkan proses yang relatif lebih sederhana dibandingkan 2 dimensi cel animation karena semua proses dapat langsung dikerjakan dalam satu software komputer. C. Sketsa rancangan objek 3 dimensi. Sketsa berasal dari bahasa Inggris yaitu sketching yang memiliki arti lukisan awal yang kasar, ringan, semata-mata garis besar, ataupun belum selesai. Seringkali digunakan sebagai percobaan atau sebagai tanda yang digunakan dalam gambar biasa. Catatan singkat tanpa bagian-bagian kecil yang mengemukakan gagasan tentang sesuatu. 3. Menganalisis tekstur permukaan 3 dimensi atau texturing. Pada industri game, pembuatan karakter 3 dimensi memainkan peran yang sangat penting. Proses ini melibatkan penciptaan model karakter yang mendetail dan realistis untuk diintegrasikan dalam animasi, game, atau efek visual. A. Identifikasi material objek 3 dimensi. B. Prosedur pembuatan objek. C. Membuat material atau map browser. Poin yang kedua, perangkat lunak 3 dimensi. Untuk membuat objek 3 dimensi, maka diperlukan suatu aplikasi 3 dimensi modeling. Berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk pemodelan 3 dimensi. A. Autodesk 3 dimensi Studio Max. 2. Maya. 3. SketchUp. 4. Blender. 5. Softimage. 6. ZBrush. Mode 8. Cinema 4 dimensi. 9. Lightwave. 10. Massive. Poin yang ketiga, struktur, karakter, dan setting 3 dimensi. 1. Menerapkan struktur atau kerangka sistem mekanika objek, benda, atau karakter rigging. Rigging merupakan proses pemberian skeleton atau rangka pada model karakter yang sudah jadi. A. Rig tengah. B. Rig atas. 2. Membuat acting pergerakan karakter. Berikut beberapa hal yang dapat membuat acting dalam animasi terlihat baik dan menarik. A. Sederhanakan adegan. B. Acting dalam pose. C. Waktu tunggu emosional. D. Pose netral. E. Style gerakan. F. Pose wajah dinamis. G. Melibatkan tubuh. H. Subtext. I. Animation brief dan karakter brief. C. Acting beat. A. Gerak digital benda. B. Cara membuat objek rigid. C. Sifat bahan 3 dimensi setting. Poin yang keempat, kamera dan pencahayaan. 1. Kamera. 2. Pencahayaan. Poin yang terakhir, teknik lanjutan animasi 3 dimensi. 1. Motion capture. Motion capture atau motion tracker adalah terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses dari perekaman gerakan dan pengertian gerakan tersebut menjadi model digital. Teknik ini digunakan di bidang militer, hiburan, olahraga, aplikasi medis,
dan untuk validasi visi komputer dan robot. 2. Pemindai tiga dimensi. Pemindai tiga dimensi adalah alat yang menganalisis objek atau lingkungan dunia nyata untuk mengumpulkan data dari bentuknya dan tampilannya, misalnya warna. Data yang dikumpulkan kemudian dapat digunakan untuk membangun model tiga dimensi digital.